Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fadilah Ramadan dengan NIM 1807629, kelas Pendidikan Kewarganegaraan 2018A. Di sini, untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah teori politik, saya akan menjelaskan mengenai tokoh politik dan teori yang diciptakannya. Tokoh politik tersebut bernama Polybios, yang mana beliau adalah sejarawan asal Yunani, penulis buku berjudul The Histories. Gagasannya mengenai sistem pemerintahan juga digunakan dalam L'Esprit de Louis Montesquieu. Polybios terkenal dengan teorinya yang disebut siklus teori, atau yang lebih sering kita dengar dengan nama siklus Polybios. Sebenarnya, ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari ajaran Aristoteles dengan sedikit perubahan, yaitu mengganti bentuk pemerintahan politea dengan demokrasi. Siklus Polybios ini diawali dengan sistem pemerintahan monarki dan diakhiri dengan sistem pemerintahan okhlokrasi. Namun, tidak sampai di situ. Polybios sendiri menjelaskan bahwa sistem pemerintahan okhlokrasi akan kembali berubah menjadi sistem pemerintahan monarki dan akan terus begitu seperti lingkaran setan. Sistem pemerintahan pertama dalam teori siklus Polybios adalah sistem pemerintahan monarki. Sistem pemerintahan monarki adalah sistem pemerintahan di mana raja menobatkan dirinya menggunakan kekuasaan semata-mata untuk rakyat, bukan untuk dirinya. Di mana raja di sini memiliki sifat-sifat yang lebih unggul, bijaksana, berbakat, dan berpenguasa tunggal. Lama-kelamaan, keturunan raja itu tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk kepentingan pribadi, mulai memerintah dengan sewenang-wenang, kepentingannya tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Maka menjadi pemerintahan tunggal yang sifatnya buruk. Terbentuklah sistem pemerintahan tirani. Sistem pemerintahan tirani ini adalah di mana penguasa bertindak sewenang-wenang dan mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan yang bersifat umum. Setelah terbentuknya sistem pemerintahan tirani, maka muncullah beberapa orang yang berani dan mempunyai sifat-sifat baik kaum cendekiawan. Setelah kekuasaan beralih di tangan mereka, mereka menjalankan pemerintahan dengan sangat memperhatikan kepentingan umum. Ini menyebabkan bentuk negara atau sistem pemerintahan berubah dari tirani menjadi aristokrasi, di mana aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berada di tangan kelompok kecil yang mendapat keistimewaan atau kelas yang berkuasa, atau yang lebih kita ketahui dengan bangsawan pandai. Sama dengan sistem pemerintahan yang terdahulu, pada awalnya, sistem pemerintahan aristokrasi juga baik-baik saja. Tapi lama-kelamaan, mungkin karena keturunan mereka yang kemudian memegang pemerintahan itu tidak lagi menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dan untuk kepentingan rakyat, tetapi yang diperhatikan adalah kepentingan kelompok. Maka pemerintahan itu dipegang oleh beberapa orang yang sifat pemerintahannya sangat buruk. Ini menyebabkan bentuk negara atau bentuk sistem pemerintahan yang berubah dari bentuk aristokrasi menjadi oligarki. Oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer, yang mana bertindak hanya untuk kepentingan kelompoknya. Setelah gundah dengan sistem pemerintahan oligarki, maka pada akhirnya rakyat memberontak dan muncullah negara di mana pemerintahannya dijalankan oleh rakyat yang tujuannya untuk kepentingan rakyat,
maka terbentuklah negara demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, atau yang sering kita kenal dengan kekuasaan berada di tangan rakyat. Pada awalnya, sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat memang baik, karena sangat memperhatikan kepentingan rakyat dan sangat menghargai persamaan serta kebebasan. Tetapi, kemudian lama-kelamaan kebebasan itu tidak dihargai, karena dianggap bahwa kebebasan itu merupakan suatu hal yang biasa. Malahan mereka ingin bebas sama sekali dari peraturan yang ada. Akibatnya, lalu timbullah kekacauan, kebobrokan, korupsi merajalela, sehingga peraturan hukum tidak menjadi kekuatan yang mengikat, bahkan mereka bebas berbuat sesuka hatinya. Masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah, sehingga terbentuklah sistem pemerintahan yang ohlokrasi. Sistem pemerintahan ohlokrasi merupakan kekuasaan dipegang oleh orang yang tidak mengerti ilmu pemerintahan, sehingga timbullah kebobrokan demokrasi yang membuat rakyat menginginkan pemerintahan yang adil dan baik. Lalu muncul seorang pemimpin yang cerdas dan berani mengambil alih kepemimpinan, sehingga kembali kepada sistem pemerintahan monarki. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah Teori Politik, Profesor Dr. Cecep Darmawan, SPD, SIP, SHMH, MSI, juga Dr. Leni Anggraini yang telah membersamai saya di mata kuliah Teori Politik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.